Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. PKS memandang bahwa pemindahan ibu kota negara bukan agenda mendesak bangsa yang harus mendapat prioritas. Apa urgensinya ibu kota negara harus dipindah dalam waktu singkat? Publik jadi bertanya-tanya, untuk siapa mega proyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek ibu kota baru ini? Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan sekedar memindahkan aparatur sipil negara dan bukan juga hanya membangun gedung-gedung pemerintahan. Namun, ini adalah lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi bangsa menuju Indonesia maju. Kami tidak mimpi dan kami tidak mengira karena jalannya saja kalau dulu kan lewat air, kemudian pakai kelutuk begitu. Kemudian tiba-tiba sekarang ini di tahun 2020, 2021, 2022 ini mau menjadi IKN. Jadi saya pikir ini adalah mungkin sebuah sebuah mukjizat karena bahwa kami masyarakat Dayak Kabupaten Penajam Pasir Utara sangat mendukung dengan pemindahan ibu kota negara Nusantara khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, karena ini adalah merupakan doa dan harapan kami sejak tahun 2015. Kami sendiri dari Kesultanan Pasir menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini, karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami selama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100% diadakannya pembangunan IKN saat ini. Mungkin demikian ya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dayak, setidaknya perwakilan dari Banjar dengan perwakilan keluarga kita diterima. Dalam perbincangan tadi menyangkut IKN, kita menerima dengan senang hati IKN ini. Para pendengar dan pemirsa RRI, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan sekedar memindahkan aparatur sipil negara dan bukan juga hanya membangun gedung-gedung pemerintahan. Namun, ini adalah lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi bangsa menuju Indonesia maju. Kita akan membangun IKN yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, mewujudkan kota hutan, smart city, kota modern, dan berkelanjutan, serta memiliki standar internasional. Awalnya Desa Sepaku itu ditempati oleh orang-orang Tran pada tahun 1975. Nah, kemudian tahun 1985 ini kami masih terasa bahwa Sepaku ini ya kayak masih bener-bener hutannya itu masih hutan perawan. Jadi kami tidak mimpi dan kami tidak mengira karena jalannya saja kalau dulu kan lewat air, kemudian pakai kelutuk begitu. Kemudian tiba-tiba sekarang ini di tahun 2020, 2021, 2022 ini mau menjadi IKN. Jadi saya pikir ini adalah mungkin sebuah mukjizat karena sabarnya orang Sepaku gitu ya. Artinya kan Sepaku ini kan berakit-rakit ke hulu. Ya mudah-mudahan ada berenang-renangnya ke tepian sekarang ini. Halo Pak Jokowi, akulah pendukung sejatimu. Pas tahu ibu kota pindah ke sini kita tuh kayak seneng lah ya, kan orang Kalimantan nih. Kalau Kalimantan kan kayak untuk wisata itu nggak sebanyak di Jakarta gitu kan. Nah itu lumayan seneng sih ada bakal pindah ke sini.
pertama kaget, dulu kan di Kalteng rencananya. Cuman memang secara infrastruktur lengkap di sini lah. Masyarakatnya juga di sini. Jadi ya bangga gitu loh. Satu sisi ya bangga lah. Pasti daerahnya menjadi ibu kota jelas bangga. Bisa secepatnya pindah ke sini sih Mas. Karena kalau misalnya daerah ini jadi ibu kota kan Mas, kemungkinan investor itu bisa masuk lebih banyak, lapangan kerja bisa bertambah. Jadi putra-putra daerah seperti kami itu tidak susah untuk mencari kehidupan atau mencari kerja. Tidak harus jauh-jauh ke Jawa. Habis itu tidak iri lagi kan dengan di Jawa kan. Di Jawa kan pembangunan bagus nih Mas. Jalan-jalan tuh bagus semua. Sedangkan di sini tuh jalan-jalan tuh ya tahu sendiri lah Mas kayak mana kan Mas. Bahwa kami masyarakat Dayak Kabupaten Penajam Pasir Utara sangat mendukung dengan pemindahan ibu kota negara Nusantara khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Karena ini adalah merupakan doa dan harapan kami sejak tahun 2015. Kami dari Dayak, setidaknya perwakilan dari Banjar dengan perwakilan keluarga kita diterima. Dalam perbincangan tadi menyangkut IKN, kita menerima dengan senang hati IKN ini. Kami sendiri dari Kesultanan Pasir menyambut dengan antusias IKN. Dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru, mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami selama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100% diadakannya pembangunan IKN saat ini. Mungkin demikian ya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan dengan topografi yang seperti ini, ya dengan sungai, dengan hutan, apa segala macam, perlu percepatan infrastruktur lah, jembatan, jalan, itu jelas dibutuhkan karena untuk mempercepat akses tadi, artinya untuk mencapai suatu kemajuan lah. Jadi ini adalah suatu bentuk pemerataan pembangunan, ya apalagi bertepatan dengan IKN ini semakin mempercepat proses pembangunan secara merata. Jokowi ini ibaratnya pembangunan itu memang ada kita rasakan lah. Mungkin dari sini itu sampai ke Balikpapan, Penajam Pasir Utara, sampai Banjarmasin mungkin inilah aksesnya nanti. Ada harapan supaya maju lah.